Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang manajemen usaha kesehatan sekolah. Sebelum itu, saya sebagai moderator ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Mimi Tridayanti dengan NIM 2002054. Tetapi Mimi tidak bisa hadir dalam Zoom ini. Dan yang kedua, Fadila Kurnia Putri dengan NIM 2002069. Dan yang ketiga, saya sendiri, Jessica Nazara dengan NIM 2002079. Dan yang terakhir, Inci Maharani dengan NIM 2002087. Materi berikut yang akan disampaikan oleh Fadila Kurnia Putri. Kepada Fadila, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Fadila Kurnia Putri akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu terkait dengan pengertian usaha kesehatan sekolah. UKS merupakan bagian dari manajemen layanan khusus yang bergerak dalam bidang kesehatan sekolah. Hal ini dilaksanakan untuk menunjang pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus peserta didik di sekolah. UKS adalah upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terdapat di sekolah guna menolong murid dan juga warga sekolah yang sakit di kawasan lingkungan sekolah. Dan juga UKS merupakan program kesehatan anak pada usia sekolah dengan substansi utama yaitu peserta didik atau sasaran utamanya adalah peserta didik. Nah, UKS di sekolah dengan tujuan yaitu untuk membantu siswa usaha untuk membantu dan membina mengembangkan kebiasaan dan perilaku hidup sehat siswa di sekolah yang dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif dalam melalui program pendidikan dan penyuluhan kesehatan. Selanjutnya yaitu tujuan UKS. Menurut Sriawan tahun 2010, tujuan pelaksanaan UKS di sekolah yaitu untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan melakukan tindakan hidup sehat. Sedangkan menurut Derajat Martino tahun 2005, tujuan UKS yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan pola hidup bersih dan sehat. Adapun tujuan selanjutnya yaitu masalah kesehatan yang dihadapi di sekolah. Ada beberapa masalah yang dihadapi di sekolah yaitu terkait kesehatan. Yang pertama yaitu kurang terlaksananya program pelayanan kesehatan di sekolah. Contohnya seperti apabila ada siswa yang sakit di sekolah, maka siswa tersebut diantar pulang ke rumah dan diserahkan ke orang tuanya. Dan yang kedua, tidak tersedianya wastafel atau tempat cuci tangan untuk anak-anak mencuci tangan menggunakan sabun sebelum makan, sehingga tidak dapat menerapkan konsep hidup PHBS. Dan yang ketiga yaitu tidak tersedianya dana UKS yang memadai, sehingga fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan UKS dalam membudayakan hidup bersih dan sehat tidak dapat terlaksana dengan maksimal. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fadila Kurnia Putri. Materi selanjutnya akan saya sendiri sampaikan, yaitu peran sekolah dalam meningkatkan kesehatan melalui layanan UKS. Menurut Noto Atmojo pada tahun 2012, secara umum program UKS di sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat, derajat kesehatan peserta didik, serta menciptakan kesehatan sehat, lingkungan sehat juga, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia dengan seutuhnya. Dan berikut pelaksanaan program UKS ini meliputi yaitu guru UKS, peserta didik, tim UKS, seperti seorang koordinator. Pelaksanaan terdiri dari
dokter, perawat, petugas imunisasi, dan pelaksanaan gizi, serta sanitarian. Dan apa saja program pelaksanaan UKS tersebut ialah pelaksanaan UKS ialah melalui trias UKS yang meliputi seperti pendidikan kesehatan, yang kedua pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan secara sehat. Dan yang berikut ialah sasaran layanan UKS. Menurut Mu'rifah pada tahun 2007, sasaran UKS ialah masyarakat sekolah yang terdiri dari peserta didik, guru, dan petugas sekolah lainnya. Sekolah yang dimaksud ialah semua sekolah dari tingkat sekolah SD atau sekolah dasar sampai tingkat sekolah SMA atau sekolah menengah atas. Dan penerapan konsep budidaya kesehatan dan penerapan konsep berbudidaya hidup sehat. Menurut dokter spesialis gizi Cindiawati Pujiana, pola kesehatan ialah hidup sehat tidak cukup hanya dengan makan, tidur, dan olahraga. Dan inilah berikut penerapannya yang ada di samping. Dan baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Saudara Inci Maharani untuk menyampaikan materi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penerapan konsep dasar trias UKS. Menurut Harmawan dan Effendi, pada tahun 2015, trias UKS merupakan 3 pokok program UKS yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan peserta didik sedini mungkin melalui pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Trias UKS adalah 3 program pokok UKS. Yang pertama yaitu pendidikan kesehatan. Adapun yang dimaksud pendidikan kesehatan adalah upaya yang tuntunan kepada peserta didik tentang kesehatan yang meliputi seluruh aspek kesehatan pribadi seperti fisik, mental, dan sosial, agar kepribadiannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu pelayanan kesehatan. Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah upaya peningkatan kesehatan yaitu promotif, pencegahan atau preventif, pengobatan atau kuratif, dan pemulihan yaitu rehabilitatif yang dilakukan terhadap peserta didik dan lingkungannya. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut meliputi yang pertama peningkatan kesehatan promotif dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan kesehatan dan latihan keterampilan, kemudian pencegahan preventif dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan daya tahan tubuh, dan penyembuhan dan pemulihan dilakukan melalui kegiatan mencegah komplikasi dan kecacatan akibat proses penyakit, atau untuk meningkatkan kemampuan peserta didik yang cedera atau cacat agar dapat berfungsi optimal, dan membuat area promosi kesehatan di sekolah. Kemudian yaitu yang ketiga, pembinaan lingkungan sekolah sehat. Pembinaan lingkungan sekolah sehat adalah bagian dari lingkungan yang menjadi wadah atau tempat kegiatan pendidikan. Jenis lingkungan sekolah yang pertama yaitu lingkungan fisik, meliputi ruang kelas, ruang UKS, ruang laboratorium, kantin sekolah, sarana olahraga, dan lain-lain. Kemudian lingkungan non-fisik yaitu berupa perilaku membuang sampah pada tempatnya, mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir, perilaku memilih makanan jajanan sehat. Kemudian yang kedua, lingkungan sekolah sehat. Lingkungan sekolah sehat adalah suatu kondisi lingkungan sekolah yang dapat mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal. Kemudian
yaitu evaluasi program layanan UKS. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, kita melakukan apa yang disebut evaluasi. Seseorang membuat rencana dan dievaluasi hasilnya. Dari hasil evaluasi diketahui apakah tujuan yang ditetapkan tercapai atau tidak berdasarkan kriteria tertentu. Menurut Suchman, dalam Suharsimi dan Cepi pada tahun 2004, memandang evaluasi adalah sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuannya. Berkaitan dengan evaluasi pendidikan, menurut Ralph Taylor bahwa evaluasi ialah proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai. Adapun standar dalam menilai evaluasi menurut Daniel Stufleben, yaitu yang pertama bermanfaat dan praktis, yang kedua secara teknik tepat, yang ketiga feasibility atau realistik dan teliti, yang keempat dilakukan dengan legal dan etik. Kemudian terdapat 3 jenis evaluasi, yaitu penilaian pada tahap awal program, yang kedua penilaian pada tahap pelaksanaan program, dan yang terakhir yaitu penilaian pada tahap akhir program. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Inci Maharani. Itulah materi terakhir yang sudah kelompok 4 tampilkan. Apabila ada kata yang salah dan kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.